Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini, saya akan memberikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 12 SMA _MA tahun 2020-2021 bab 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai. Kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 12. Uji kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1E, 2A, 3B, 4E, 5E, 6A, 7A, 8D, 9B, 10A. Kita lanjutkan ke bagian B. Nomor 1, sosial budaya. Nomor 2, kesatuan. Nomor 3, moneter dan fiskal nasional. 4, politik. 5, pusat. Kita lanjutkan bagian C. Nomor 1. Meskipun daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat, tidak berarti daerah ini terlepas ikatannya dengan pemerintah pusat. Alasannya, pemberian hak otonomi diikuti dengan batasan-batasan, baik berfungsi sebagai sarana pengendali maupun sarana kontrol agar daerah tidak berkembang ke arah timbulnya separatisme. Jawaban nomor 2. Tindakan pada soal merupakan illegal fishing, menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kaitannya dengan konsep wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara. Dalam mengatasi suatu tindakan yang mengancam keamanan dan pertahanan negara, diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak dapat diatasi oleh perseorangan saja. Jawaban nomor 3. Banyaknya wisatawan asing yang berlomba-lomba datang ke Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, secara tidak langsung, Indonesia telah dikenal oleh masyarakat dunia dengan keindahan alam yang dimiliki. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang sudah seharusnya memiliki rasa bangga terhadap negara sendiri. Jawaban nomor 4. Dalam hubungannya antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Jawaban nomor 5. Tari reog merupakan tari daerah Jawa Timur. Klaim kebudayaan oleh negara lain menjadi ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah dapat mendaftarkan budaya daerah sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Pemerintah mendaftarkan kebudayaan daerah tersebut ke lembaga dunia yang kompeten seperti UNESCO. Adapun masyarakat dapat ikut serta melestarikan kebudayaan daerah masing-masing agar tidak diklaim oleh negara lain. Ya, selanjutnya uji kompetensi 2. Bagian A. Nomor 1 B, 2 D, 3 D, 4 D, 5 C, 6 C, 7 B, 8 B, 9 C, 10 C. Kita lanjutkan ke bagian B. Jawaban nomor 1, Sumpah Pemuda. 2, Proklamasi Kemerdekaan. 3, Politik. 4, Terpimpin. 5, Reformasi. Selanjutnya bagian C. Nomor 1. Perasaan senasib, kebangkitan nasional, dan Sumpah Pemuda mendorong terwujudnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa ketiga peristiwa tersebut, proklamasi tidak akan pernah terjadi. Persamaan nasib, terjajah, menderita, dan sengsara mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional melahirkan kesadaran untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda, dan puncak dari semua itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jawaban soal nomor 2. Semangat persaudaraan menjadi kunci terwujudnya Sumpah Pemuda. Keberagaman yang dimiliki peserta kongres tidak menjadi faktor penghalang Kongres Pemuda. Para peserta yang memiliki latar belakang berbeda mampu menjadi satu atas dasar semangat persaudaraan. Semangat tersebut muncul atas dasar kesamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah dan ingin merdeka. Nomor 3. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan karena konsep negara kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Selain itu, bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Nomor 4. Bidang yang disasar adalah sosial budaya. Karnaval budaya merupakan salah satu strategi memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Karnaval budaya dapat dijadikan sebagai media edukasi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat internasional.
Melalui karnaval budaya, upaya klaim budaya oleh negara lain dapat dicegah. Selain itu, karnaval budaya dapat meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga persatuan dan kesatuan dapat terjaga. Nomor 5. Dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 terdapat keputusan-keputusan sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. C. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, kita lanjutkan ke uji kompetensi 3. Bagian A. Nomor 1 A, nomor 2 B, 3 B, 4 B, 5 E, 6 C, 7 D, 8 B, 9 D, 10 A. Ya, selanjutnya bagian B. Jawaban nomor 1. Seluruh rakyat Indonesia. 2. Semboyan. 3. Nasionalisme. 4. Nasionalisme Indonesia. 5, 2, dan 5. Kita lanjutkan ke bagian C. Jawaban nomor 1. Ada beberapa langkah yang patut dilakukan ketika memperoleh informasi, yaitu mencari kebenaran informasi itu. Lakukan pengecekan dengan bertanya kepada orang yang lebih ahli atau pada sumber terpercaya. Jika terbukti informasi itu salah, jangan disebarkan. Jika informasi itu benar, penerima informasi harus mempertimbangkan segi kemanfaatan informasi. Jika tidak memberikan manfaat, jangan disebarkan. Akan tetapi, jika bermanfaat, boleh disebarkan. Nomor 2. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan-perbedaan tersebut harus kita kesampingkan, bahkan kita leburkan. Meleburkan perbedaan bukan berarti menyatukan segala perbedaan menjadi keseragaman, melainkan menganggap kita semua sama atau mengesampingkan perbedaan yang dimiliki demi tujuan yang sama. Meleburkan perbedaan dalam masyarakat dapat dicontohkan dalam kegiatan memperbaiki saluran air dan kegiatan gotong royong. Nomor 3. Gambar pada soal merupakan kegiatan menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Unjuk rasa diperbolehkan oleh pemerintah sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Kaitannya dengan persatuan dan kesatuan, kegiatan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan catatan, selama aksi berlangsung dilarang melakukan kerusuhan. Nomor 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman bahasa dapat mencegah terjadinya konflik.
Meskipun terdapat beragam bahasa daerah, masyarakat antar daerah dalam berkomunikasi hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, komunikasi antar warga dari daerah yang berbeda dapat berjalan lancar. Kondisi tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Kegiatan pada soal merupakan kegiatan piket kelas. Kegiatan tersebut mengimplementasikan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Perwujudan persatuan tampak pada partisipasi peserta didik yang bahu-membahu dalam melakukan piket kelas. Jika peserta didik tersebut tidak memiliki rasa persatuan dengan baik, mereka akan lebih mengedepankan sikap individualis. Akibatnya, kebersihan kelas tidak terjaga dan akan terjadi konflik. Yang berikutnya, penilaian harian. Bagian A, nomor 1E, 2D, 3D, 4E, 5C, 6A, 7C, 8A, 9D, 10E, 11E, 12D, 13E, 14C, 15B, 16E, 17A, 18D, 19C, 20B. Bagian B. Jawaban nomor 1. 1, 3, dan 5. Nomor 2, sosial budaya. 3, ideal. 4, Bhinneka Tunggal Ika. 5, politik. 6, 3, 4, dan 5. 7, toleransi. 8, masyarakat. 9, persatuan, kesatuan. Nomor 10, Indonesia. Selanjutnya bagian C. Jawaban nomor 1. Perasaan senasib sepenanggungan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah merasakan kejamnya masa penjajahan. Kekerasan, perbudakan, kesengsaraan, pemerasan, dan pembodohan telah dialami masyarakat Indonesia. Situasi tersebut mendorong Presiden mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin pada 5 Juli 1959
agar dapat kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3. Keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah seharusnya menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban nomor 4. Wacana pada soal berisi tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Pemerintah senantiasa melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan untuk meminimalkan ketimpangan pembangunan di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan karena salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketimpangan pembangunan. Jika masalah ketimpangan pembangunan tersebut tidak ditangani dengan serius, dikhawatirkan akan terjadi pergolakan daerah yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 5. Kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan kekayaan alam tersebut, sebagai warga negara sebaiknya bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Setelah menggunakannya, setiap warga negara wajib menjaga dan melestarikannya. Salah satu contoh menjaga kekayaan alam adalah dengan melakukan reboisasi hutan dan tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan di laut. Nomor 6. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu jika semua urusan negara diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri pada pemerintah di daerah. Meskipun wilayah negara dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi, pembagian ini hanya bersifat administratif sebagai wilayah kerja, tidak disertai dengan pemberian otonomi pada wilayah provinsi. Nomor 7. Pancasila sebagai landasan ideal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman masyarakat Indonesia dalam bertindak. Nilai-nilai dasar Pancasila mengajarkan pentingnya mengedepankan sikap toleransi, persatuan, kerjasama, demokratis maupun keadilan. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nomor 8. Tindakan penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan munculnya berbagai bencana, seperti longsor dan banjir. Setiap warga negara berkewajiban menjaga lingkungan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan reboisasi dan melakukan tebang pilih. Tujuannya agar setiap warga negara dapat menikmati kekayaan alam, mengingat Indonesia merupakan wilayah satu kesatuan ekonomi. Nomor 9.
Toleransi adalah sikap saling menghargai. Bangsa Indonesia harus mengedepankan sikap toleransi dalam keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Sikap toleransi mampu meminimalisasi terjadinya diskriminasi, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Nomor 10. Pada awal kemerdekaan, Indonesia harus berupaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan diselimuti dengan berbagai pemberontakan di berbagai daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke teman-teman, demikian koreksi kita pada pagi ini. Semoga teman-teman bisa segera menyelesaikan dan mendapatkan nilai yang bagus semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita tunggu hasil koreksinya untuk segera dikumpulkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.